kemarin itu kamu itu pulang dari sekolah kehujanan. Apakah pernah kehujanan kalian? Pernah. Oh, hujannya senang ya? Ya. Itu airnya dari mana sih air hujan? Dari langit. Dari langit. Ya. Tapi kenapa kok nggak habis tiap hari hujan? Enggak. Kenapa kok nggak habis? Yang buat kan Yang buat Tuhan. Airnya asalnya dari mana? dari langit. Dari awal. Dari awan. Sebelum jadi awan dari mana? Belum tahu? Oke. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Jadi ternyata anak-anak, air yang ada di langit itu berasal dari bumi, berasal dari laut, dari sungai, dari kamu menjemur pakaian. Oke? Kita beri tepuk tangan dulu pelajar kita. Nah, Guru sudah mempunyai bahan ajar yang di sini akan kita pelajari. Nah, tujuan kita mempelajari ini nanti, tujuannya ini setelah mempelajari pelajaran hari ini, kalian akan tahu perubahan wujud benda. Kemudian bisa memberikan contoh-contohnya. Contoh yang berubah wujud benda itu apa saja. Gitu ya. Oke, kita ikuti berikut ini ya. Nah, ini anak-anak. Perubahan wujud benda itu ada beberapa macam. Tadi air hujan itu berasal dari laut. Air laut kena panas mata, akhirnya menguap. Nah, air yang pindah ke atas itu harus jadi uap dulu. Kalau air terus ke atas, mesti kamu heran, kok air bisa ngalir ke atas? Gak bisa dong. Air itu ngalirnya dari atas ke bawah. Nah, kalau supaya bisa ke atas dia harus berubah wujud dulu. Namanya menjadi uap. Uap dilihat nggak kelihatan. Menjadi uap. Nanti terus jadi air. Kalau kamu naruh es batu di atas meja, lama-lama jadi apa? Mencair. Jadi air. Namanya mencair. Kalau kalian merebus air, Menguap. airnya panas, menguap. Oke, sekarang kita akan mempelajari masalah-masalah ini di bentuk 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini 3 orang, 7 orang, ya. Tugasnya apa? Nah, ini tugasnya. Ada kasus. Nih. Kelompok 1 grupnya Areta itu ini. Es batu ditaruh di meja, nanti jadi apa? Didiskusikan bertiga. Mencair lah. Ya, kamu diskusikan dulu sebabnya apa. Kelompok 2 Nizam, Davin dan Farel. Ini air direbus ini jadi apa? Ya, kalian kelompok dulu. Yang kelompok 3 ini air menjadi beku. Ya, sekarang dibicarakan dulu. Iya Pak. Nah, ini kamu berdiri mendekatinya aja, bukan ngomong. Mejanya gak usah diangkat, kamu sini aja. Yo. Apa sebabnya kamu sini? Nah, wes kok juru bicaranya ngomong. Kowe ngomong sebabnya apa kok iso direbus jadi apa? Kalian diskusikan dulu. Sudah tahu apa sebabnya? Sudah tahu jawabannya? Oke, kelompok 1. Es batu yang ditaruh di meja, apa yang terjadi, Areta? Mencair Pak. Mencair. Kenapa kok mencair? Terlalu lama. Terlalu lama di meja kena panas. Betul? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, ibu memasak air di panci, setelah beberapa waktu muncul uap dari panci. Pertanyaan, apa yang keluar dari panci tadi? Kenapa kok bisa menjadi uap? Karena Ada panas. Kalau hanya hangat bisa nguap nggak? Tidak, harus harus sampai mendidih. Nah, nanti bisa lihat ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Yuk. Apa Ridho? Dava, jawabannya apa? Membeku. Ya, kenapa kok bisa membeku? karena
ruangannya Dingin sekali. Kalau hanya dingin nggak apa-apa ya? ya Dingin sekali. Harus berapa derajat? 0 derajat. Contohnya gimana itu? di freezer apa enggak di kutub utara selatan. Wih, tepuk tangan untuk Mas. Udah pernah ke kutub utara. Apa, Pak? Nonton es. Tapi kita nggak perlu ke kutub utara. Karena di sini sudah ada di Mana di sini sudah ada di mana? di apa? Di kulkas di rumahmu ada. Mbak, Aku nggak ada itu. maka jangan sembarangan memasukkan benda ke dalam freezer kulkas karena bisa membeku. Contohnya gelas jika saya taruh freezer bisa panas membeku. Makanya dimasukkan sana misalnya es di wadah plastik dimasukkan. Nanti akan membeku. Oke anak-anak, kita selanjutnya akan latihan ya. Kembali ke tempat masing-masing. Latihan permainan. Lagi. Kelompok 1 dulu pertanyaannya ini. Mulai game ya. Ini yang jawab kelompok 1 dulu. Es batu yang mencair menjadi air ini disebut apa kelompok 1? Mencair. Apakah betul? Ya. Benar. Kelompok 2. Kelompok 2. Berikutnya ya. Jadi wajah Nizam. Air yang dipanaskan berubah jadi uap ini disebut menguap. Betul? Oke, baiklah. Kelompok 3 dapat silakan dibaca. Air di freezer menjadi es ini disebut Apa? Menguap, mencair, membeku, mengambun. Apa? Ini? Oke, sangat benar. Ya. Kembali ke kelompok 1. Yo, Arita dibaca. Uap air di udara berubah jadi tetes air ini disebut Mengembun, membeku, menguap atau mencair. Ayo kelompok 1. Apa? Silakan dijawab yang mana? Ini tinggal baca. Yang mana sekarang? Mencair? Setuju? Arita? Ini kelompok jawabannya. Setuju? Mencair? Kita klik. Tidak benar. mengembun. Oke, nanti belajar lagi ya. Soal berikutnya kelompok 2, ayo dibaca. es krim yang dibiarkan di meja kan mencair. Mencair betul? Setuju kelompok 2? Oke. Kelompok 3, ayo. Air panas di gelas lama-lama berkurang karena Air panas di gelas lama-lama berkurang karena membeku, menguap, mencair, apa mengembun. Air panas berkurang, Azan, Pak. membeku, menguap, atau mencair. Pak, kelompok 3 loh. Menguap. Oke, kita. Woi, betul. Berikutnya kelompok 1. Yo. Tetes air di kaca jendela pagi hari terjadi karena Mengembun, membeku, menguap, atau mencair. Apa? Mengembun. Oke, woi betul. Hebat. Kelompok 2. takut harus yang lama-lama habis tanpa jadi air cair disebut menyublim. Menyublim. Oke, betul. Kelompok 2 betul terus. Kelompok 3. Perubahan bercair menentukan panas. Apa? Oke, betul. Soal berikutnya kelompok 1. dari cair ke
Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar perubahan wujud. Jadi siapa bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Perubahan wujud tadi ada apa saja? Mencair, apa lagi? Membeku, menguap, mengembun, menyup. Kalian senang pelajaran hari ini? Kita tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, karena waktunya habis di bawah sholat zuhur, nanti ada gamenya. Gamenya akan saya kirim ke HP kalian. Nanti bisa main game untuk menjawab pertanyaan ini. Dan juga lagunya. Lagunya nanti bisa dinyanyikan bersama-sama. Oke? Oke anak-anak semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.